siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teresia Putri Pratama Sinditanari, NIM 1803030135, kelas C semester 6, Prodi Sosiologi Fisip Undana Kupang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi serta ajakan bagi stakeholder untuk tidak melakukan korupsi terhadap dana bansos COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oke teman-teman, mari kita simak video pada berikut ini. Cindy, Saka sering baca berita nih, banyak sekali kasus kasus korupsi, terutama yang dana bansos untuk COVID-19. Dananya itu tidak tepat sasaran. Kira-kira mengapa sampai dana bansos itu tidak tepat sasaran? Begini saya ambil contoh ini dana COVID kemarin itu. Tentu pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya itu antara lain seluruh pemangku kepentingan di desa, mulai dari RT, RW, dan kepala desa. Jadi persoalan ketidaktepatan sasaran terkait dana bansos sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut. Karena mereka yang mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang di lingkungan tempat tinggalnya, dengan setiap bantuan yang diberikan pemerintah dapat sampai sesuai sasaran masyarakat yang membutuhkan saat begitu. Berarti peran stakeholder itu sangat besar dalam penyaluran dana bansos. Iya, tentu saja. Pemangku kepentingan salah mengelola dana tersebut, begitukah? Atau iya, bisa saja ada oknum-oknum tertentu salah mengelola dana tersebut dengan memanfaatkan kekuasaan mereka, yakni dengan melakukan korupsi dana COVID-19 tersebut. yang benar saja omong korupsi ini? Memangnya ada bukti kah, Cindy? Iya, ada. Ini buktinya sejak berita tentang kades korupsi dana COVID-19 untuk judi dan bayar DP mobil selingkuhan. Kau bayangkan? Bayar selingkuhan kah? Iya, rugi besar sekali ini negara. Tidak tepat sasaran itu karena ada oknum-oknum tertentu yang salah mengelola dana tersebut, begitukah? Iya, bisa saja ada oknum-oknum tertentu salah mengelola dana tersebut dengan memanfaatkan kekuasaan mereka yakni dengan melakukan korupsi dana COVID tersebut. Omong korupsi ini yang benar ini. Memangnya ada bukti kah? Iya, ada. Buktinya berita tentang ini kades korupsi dana COVID-19 untuk judi dan bayar DP mobil selingkuhan. Kau tidak baca kah? Aduh Tuhan, padahal untuk judi ini bayar DP mobil untuk selingkuhan, itu uang negara, bukan uang pribadi. Ya itu sudah. Negara rugi besar tuh. Iya, negara rugi besar sekali. Coba kau bayangkan saja ini, kau lihat ini berita. Dia ini terima untuk ini dana ini bantuan kemarin itu sebesar 187 juta. Terus kau tahu dia salah menggunakan itu uang itu. Ini dia pakai ini uang itu 70 juta ya gunakan untuk bermain judi togel. Habis itu sebanyak 30 juta dia gunakan untuk bermain judi remi. Terus yang ini kau bayang 20 juta dia gunakan untuk ini bayar DP mobil selingkuhannya dia. Coba kau bayangkan saja dia memanfaatkan besar berapa juta memang? Berapa itu? Coba kau bayangkan saja dia memanfaatkan dia punya kekuasaan hanya untuk itu, untuk kepentingannya dia diri sendiri, bukan untuk kepentingan dia masyarakat. Bagaimana mau maju negara ini? Banyak yang melakukan korupsi di mana-mana. Sekarang berita korupsi ini seperti berita selebritas begitu.
tiap hari di mana-mana ada kasus korupsi. Yang parahnya lagi nih, yang melakukan korupsi ini para pemangku jabatan penting dalam sebuah lembaga pemerintahan. Bukan tadi tuh kepala desa. Iya, itu sudah dari karena mereka memanfaatkan mereka punya kekuasaan. Ini mereka mau melakukan apa saja karena mereka kan Tidak punya pernah kekuasaan puas. yang paling tinggi itu. Begini sekarang saya kasih tahu kau, seandainya nanti kau jadi ini apa salah satu ini apa ini pemangku Pejabat publik gitu kan. iya, nanti kau itu tidak boleh korupsi. Kau ingat orang-orang yang ini apa membutuhkan itu. Jangan kau memanfaatkan kau punya kekuasaan untuk memperkayakan kau punya diri, untuk ini kesenangannya kau, itu tidak boleh. Itu ini perilaku yang sangat tidak baik. Iya, memperkaya diri sendiri harus itu. Kita tidak boleh korupsi. Iya, tidak boleh. Di sini pemerintah desa merupakan stakeholder kunci. Dia memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sebagai pemain utama. Dalam konteks implementasi kewenangan desa, pemerintah desa merupakan aktor kunci dalam upaya mengkoordinasi, menggerakkan, serta mengeksekusi proses pembangunan desa. Berdasarkan beberapa kategori stakeholder pembangunan desa tersebut di atas, agar dapat berjalan efektif serta dapat bekerja sama dengan baik, maka diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, serta partisipasi dari lintas stakeholder untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa. Penanganan COVID-19 perlu diselenggarakan melalui tahap-tahap persiapan penghadangan. Prinsip praktis manajemen bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, cepat dan tepat. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, kemitraan. Yang ketujuh, pemberdayaan. Melihat fungsi stakeholder yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa peran stakeholder dalam penyaluran dana bansos bencana sangat penting. Oleh karena itu, besar harapan masyarakat agar bantuan sosial yang diberikan sesuai anggaran dan tepat sasaran. Semoga dana bansos tersebut benar-benar sampai pada masyarakat yang sangat membutuhkan.